Selamat datang kembali di Gudang Sineman. Kali ini kita akan membahas alur cerita film The Power of Dog yang dirilis tahun 2021. Film The Power of the Dog adalah sebuah film drama barat yang disutradarai oleh Jane Campion, yang berdasarkan pada novel karya Thomas Savage yang bernama sama. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berlatar di era dahulu, berlatar tahun 1925, di mana masa-masa zaman koboi kuda menjadi salah satu sarana transportasi manusia dan identik dengan peternakan, bar dan topi-topi bundar di kepala. Di sebuah peternakan sapi besar, Phil Burbank bersama adiknya George Burbank tinggal di sebuah rumah megah. Mereka hidup sebagai peternak sapi kaya raya. Phil saat itu berbincang-bincang dengan adiknya yang membicarakan rencana perjalanan panjang mereka membawa puluhan sapi ternak. Mereka dibantu oleh 10 orang anak buah yang setia membantu mengurus peternakan sapi dan kuda. Mereka sudah 25 tahun mengembangkan peternakan yang diwariskan dari ayah mereka yang kini pensiun. "25 years since our first run together." Di sepanjang perjalanan, Phil berbicara kepada George tentang keinginannya hidup seperti Franco Henry yang merupakan teman baik Phil yang mengajarkannya menjadi seorang koboi. "Cook it right there on the coals, like Bronco Henry taught it." Stan memperlihatkan seorang remaja laki-laki bernama Peter Gordon yang tengah membuat bunga. Srin kemudian berpindah ke sebuah penginapan yang diketahui Burbank bersaudara akan singgah di tempat tersebut, sehingga Rose harus mempersiapkan tempatnya sebagai penginapan dan tempat makan. Rose memuji bunga imitasi karya anaknya tersebut dan segera meminta Peter memindahkan barangnya ke gudang, karena kamar tersebut akan dijadikan tempat menginap rombongan Burbank. Clever, Peter. You're gonna have to move your stuff to the shed. I'll make a bed for you. Peter mengunjungi makam ayah kandungnya yang meninggal karena bunuh diri. Dari kejauhan ia melihat rombongan ternak Burbank bersaudara tiba di perkotaan. Sebelum makan di Redmine, Phil dan anak buahnya masuk ke sebuah bar untuk penghormatan kepada mendinak Bronco Henry. Namun George telat datang dan berkata kepada anak buahnya bahwa makanan Red Mill sudah siap dan meminta mereka segera gabung makan. "Dinner time, boys." Phil tidak terima tindakan George, kemudian mengatakan bahwa ia tak pintar sama sekali. Nasibnya bisa muncul sebagai peternak karena bantuan Bronco Henry yang menyelamatkannya dengan mengajarinya peternak. Nothing too dumb to get through college. One person in particular taught you and me ranching, so we damn well succeeded. Bronco Henry. Mereka masuk ke dalam kedai Red Mill. Di sana ada pengunjung lain yang berbicara terlalu keras. Hal tersebut membuat Phil cukup terganggu. Phil kemudian mengambil bunga imitasi yang dibuat Peter tadi dari vas. Ia kemudian penasaran siapa wanita yang bisa membuat bunga imitasi tersebut. Wonder what little lady made these. Peter yang berada di sana membantu melayani tamu, menjawab bahwa bunga tersebut adalah karyanya. Mendengar hal tersebut, Phil melongo. Ia menyindir bunga tersebut mirip seperti aslinya. Ia pun juga mengejek Peter yang membawa celemek di lengannya. Seketika para anak buah Phil tertawa dengan sindiran bosnya itu. They're just as... Look, see, that's what you do with the cloth. Merasa sakit hati telah dipermalukan di depan orang banyak, Peter pun bisa menyembunyikan perasaan sedihnya, terlihat dari bagaimana ia menyiapkan ayam goreng di piring. Peter semakin bertambah marah ketika bunga imitasinya malah dibakar Phil dan dijadikan bahan untuk menyulut rokok. Rosie kemudian segera datang dan mengambil semua vas bunga imitasi yang dibuat Peter. Seorang tamu tiba-tiba memainkan piano. Phil mendengar hal tersebut, merasa terganggu dan marah. Ia segera menegur tamu tersebut untuk diam dan mematikan piano. "Shut that down or I will!" George hanya bisa melihat kelakuan kakaknya tersebut. Phil ini singkatnya adalah seorang pria dengan ego tingkat tinggi dan hanya berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri.
Berbanding terbalik dengan adiknya George yang lebih kalem, santun, dan peduli serta simpati terhadap orang lain. Salah satu buktinya adalah ketika ia bersimpati terhadap Rosie yang tengah menangis karena anaknya dijak banci oleh si Phil. Send the bill and I'll post a check. Malam itu George memberitahu Phil bahwa perkataannya telah menyakiti hati Rose dan Peter. Namun Phil dengan ego tingkat tingginya berkata bahwa hal yang ia ungkapkan adalah suatu fakta bahwa Peter tumbuh tidak sesuai dengan harapan dan menjadi pria sejati. What you said about her boy tonight, Phil, made her cry. I said her boy needed to snap out of it and get human. Beberapa hari kemudian Phil dan beberapa anak buahnya melihat sebuah perbukitan. Anak buahnya pun bertanya kepada Phil apa yang tersembunyi di balik perbukitan tersebut dan mengapa Phil terus-menerus memperhatikannya setiap hari. Namun Phil hanya berkata tidak semua orang bisa melihat apa yang tersembunyi di balik perbukitan There tersebut. is something there, right? George pergi kembali menemui Rose. Dari situ kedekatan mereka mulai terbentuk. George yang saat itu melihat Rose, kemudian menemaninya memasak untuk keperluan tempat makannya. Kemudian George berupaya untuk membantunya menjadi pelayan. Karena saat itu Peter tidak ada. Looks like I'm the new waiter. Semakin lama perasaan cinta di antara George dan juga Rose mulai tumbuh. Malam harinya Phil sedang bermain gitar. Ia melihat George yang pulang larut malam, kemudian bertanya kemana saja adiknya pergi. How far did you get? I was speaking to Mrs. Gordon. Phil tidak suka dirinya dekat dengan Rosie karena janda dan hanya akan memanfaatkan harta mereka semua. George pun tak menghiraukan perkataan kakaknya dan ia pun sudah paham dengan sifat kakaknya tersebut. Keesokan harinya George terlihat pergi ke Beach lagi. Phil kemudian mengirim surat kepada ibunya untuk melaporkan tindakan adiknya tersebut. Di satu kesempatan George bilang kepada Phil bahwa ia sudah merencanakan pernikahan dengan Rose. Dia pun kembali melanjutkan bahwa ia telah menjual rumahnya. Mendengar hal tersebut Phil begitu marah dan ia melampiaskan kemarahannya ke salah satu kudanya. You little bitch! Pada hari itu adalah hari kepindahan Rose ke rumah Bulbening. Sementara itu Peter baru menyusul beberapa hari kemudian untuk menjalani kuliahnya di kampus. Di perjalanan George yang resmi menjadi suami Rose sudah membuat banyak rencana untuk mereka berdua ke depannya. Di satu kesempatan ia pun berkata kepada Rose bahwa ia bersyukur karena dirinya tak merasa kesepian lagi. Let's say how nice it is. Sesampai di rumah, mereka berdua bertemu dengan Phil. Phil tak segan-segan mengatai Rose sebagai wanita penipu murahan dan ia juga tak pernah menganggap sebagai adik iparnya. Rose berusaha sabar di hari pertamanya di rumah. Well, Brother Phil. I'm not your brother. You're a cheapskate. Georgie yang sedang menunjukkan bagian-bagian kamar kepada Rose, ternyata suaranya terdengar hingga di kamar Phil, sehingga membuat Phil merasakan perasaan yang aneh. Phil kemudian menuju ke kandang ternak dan membersihkan pelana kuda milik Broncohena untuk bernostalgia. Dirinya juga berendam di dalam kolam air rahasianya seorang diri sambil merenungkan apa yang ia pikirkan. George memberi kejutan Rose berupa organ tunggal yang dipasang di ruang tamu. Hal itu sebagai hadiah untuk Rosa agar bisa berlatih piano. Baby Grand. Oh no, it's too good. Ose kemudian berlatih sangat keras untuk menampilkannya di hadapan gubernur dan istrinya yang rencananya akan datang di perayaan kecil-kecilan di rumah. Ia menyadari Phil kembali dari luar dan ternyata diam-diam memperhatikan Rose yang tengah asyik berlatih. Perasaan Rose menjadi kacau dan latihannya pun menjadi terganggu karena bayang-bayang Phil. Apalagi Phil berusaha untuk memecah konsentrasi Rose dengan gitarnya. Karena tidak tahan, Rose akhirnya memilih keluar dari rumah untuk mendapatkan udara segar.
George mendatang Phil yang sedang memotong kulit sapi. Ia menyuruh Phil untuk mandi supaya istri gubernur mau bertemu dengan PHIE dan merasa nyaman di perayaan kecil-kecilannya. Go on, spit it out. Well, she might mind if you come to the table without a wash-up. George dan Rosie kemudian menjemput Ian dan ibu George di stasiun kereta api. Kemudian di rumah juga sudah dipersiapkan hidangan beserta perabotannya untuk perayaan nanti malam. Gubernur dan istrinya akhirnya datang. Mereka pun mengobrol, namun yang dibahas bukannya tentang pernikahan George dan Rosie, akan tetapi malah menanyakan keberadaan Phil dan keadaannya sekarang. George kemudian mencari Phil dan mengajaknya bergabung di perayaan karena ia dicari gubernur. Akan tetapi Phil menolaknya karena perkataan adiknya tadi siang. Ia pun menjelaskan ia tak akan datang ke sana karena ia tidak mandi. You two can keep your apologies to yourself. I'm not coming. But I stink. Gubernur meminta Rose untuk memainkan piano. Mereka bahkan sudah menyiapkan posisi duduk untuk menikmati dan mendengarkan permainan piano dari Rose. Rose yang sudah tidak mood enggak untuk memainkannya. Namun, karena gubernur terus memaksanya, akhirnya ia melangkah menuju tempat piano. Can't seem to play. Phil tiba-tiba muncul dan menyindir Rose bahwa sebenarnya Rose sudah berlatih piano cukup keras. Rose tambah sakit hati, kemudian meminta maaf kepada gubernur atas tindakannya yang membuatnya tidak nyaman. Gubernur memakluminya dan segera pamit pergi. Beberapa hari kemudian Rose menjemput Peter dari asrama dan membawanya menuju ke rumah Burban untuk tinggal di sana. Sedangkan Phil tengah mengebiri 1.503 sapi bersama anak buahnya. Castrate 1,500 head, then nick your thumb on the last. Sementara itu, George membantu mendata jumlah sapi yang sudah selesai dikerjakan. Rose dan Peter tiba di sana. Phil kemudian berkata kepada anak buahnya bahwa si Banshee Peter akan mulai tinggal satu rumah dengannya. Rose ternyata diam-diam meminum alkohol yang disembunyikannya dari George untuk menenangkan pikirannya yang kurang tenang semenjak tinggal dekat dengan Phil. Di sana Peter sering diganggu oleh anak buah Phil. Namun hal tersebut akan membuat Peter semakin kuat dan terbiasa. Keep your eyes and ears open. If you find yourselves an arrowhead. Di sebuah kesempatan Peter berhasil menangkap seekor kelinci dengan alat jebakan yang ia buat. Ia kemudian membedah kelinci tersebut di dalam kamarnya. Kemudian ibunya bertanya, mengapa Peter membedah kelinci tersebut, dan ia menjawab ia harus membedahnya sebagai langkah latihan jika ia berkeinginan untuk menjadi seorang dokter bedah kelak di kemudian hari. Rose mengalami sakit kepala saat tengah berekreasi di halaman rumah. Hal tersebut karena kondisi mentalnya akibat keberadaan Phil yang membenci keberadaan Rose di sana dan memberikan perasaan tidak nyaman terhadapnya. Sampai-sampai Rose meneguk sisa alkohol di belakang rumah. Phil dari jendela kamarnya melihat tindakan Rose tersebut. Peter mengunjungi kebun di belakang rumah dan menemukan tempat persembunyian Phil serta menemukan beberapa buku tentang fisiologi manusia di sana. Ia pun menyadari keberadaan Phil yang tengah berendam di dalam kolam dekat sana. Phil sadar Peter berada di sana dan segera mengusirnya keluar menjauh dari tempatnya. Peter berkeliling melihat anak buah Burban bersaudara bekerja di kebun. Ia kemudian dipanggil oleh Phil dan diajak ngobrol. Di sana Peter memberanikan diri dan terlihat tak lagi canggung dan takut menghadapi Phil. You want me, Mr. Burbank? Call an old fella like me just plain Phil. Phil mengatakan ingin mengajari Peter jadi koboi dan laki-laki yang sesungguhnya. Ia menunjukkan cara mengepang kulit sapi menjadi sebuah tali khas koboi. Peter nampaknya tertarik untuk menerima latihan dari Phil dan tak sabar mengikuti arahannya. Mulai dari situ, kedekatan Phil dan Peter mulai terjalin. Phil membiarkan Peter untuk menunggangi pelana kuda peninggalan Bronco Henry. Ia berujar jika seseorang menaiki pelana tersebut, semua ilmu berkuda akan terserap kepada penunggangnya. Ia pun
meminta Peter untuk menyiapkan sepatu boot untuk pelatihannya. Taught me to use my eyes in ways that other people can't. Phil bercerita tentang suatu ekspedisi oleh Lowne dan Claude yang berada di perbukitan yang terhampar di belakang rumah. Di sana kemungkinan menjadi tempat harta karun berupa emas. Phil Booth menunjukkan bahwa tidak setiap orang bisa melihat apa yang ditunjukkan oleh perbukitan tersebut dari kejauhan. See, it looks like a dog with its jaw wide open. Phil begitu terkejut dan menyadari bahwa Peter bukan bocah laki-laki sembarangan, karena baginya hanya orang tertentu yang bisa melihat hal tersebut. Rose yang melihat anaknya yang semakin lama semakin akrab dengan Phil takut jika anaknya terpengaruh sifat buruk Phil. Peter mencoba menghibur ibunya itu dan meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja dan sebisa mungkin membantu ibunya hidup dengan lebih tentram dan damai. You don't have to do it. Di suatu kesempatan Peter mencoba menyusuri perbukitan seorang diri. Di tengah pengembaraannya, ia menemukan bangkai sapi yang tergeletak mati karena penyakit antraks. Peter kemudian memakai sarung tangannya dan mencoba mengulitinya. Peter menemani Phil memasang paton di suatu dataran luas. Di sana mereka menemukan seekor kelinci. Saat berusaha menangkapnya, tangan kanan Phil terluka akibat serpihan kayu. Damn son of a bitch. That's deep. Must be a splinter. Setelah mereka duduk bersama menyantap daging kelinci bakar, Phil membocorkan kebiasaan Rose yang selalu minum alkohol diam-diam. Peter sebenarnya sedikit terkejut, namun mencoba untuk tetap tenang Drinking dan deep. pura-pura sudah tahu Boozing sebelumnya. it up. Yeah. I know. I guess he hit the bottle pretty hard. Di rumah, Rose melihat seorang pembantu perempuan yang tengah berkomunikasi dengan pria India. Rupanya pria India yang tersebut mencoba untuk membeli kulit sapi yang tengah dijemur di pekarangan luar. Si pembantu menolak menjual kulit tersebut karena jika Phil doesn't dijual want Phil anyone else akan to have marah. them. He'd blow up if they even touched him. Mendengar hal tersebut, Rose yang mentalnya sedang kacau malah mengejar pria India dan memintanya untuk membeli kulit tersebut supaya mendapatkan uang. Take the hides. It would be my honor if you would. Ia mendapat hadiah berupa sarung tangan, kemudian pingsan tak sadarkan diri pada saat ia kembali menuju rumah. Menemukan istrinya pingsan, George segera menggendong Rose kembali ke kamarnya. Ia berusaha menenangkan istrinya tersebut. Di saat yang bersamaan, Phil dan Peter kembali ke peternakan. Betapa marahnya Phil ketika ia tidak menemukan kulit sapinya yang tadinya ia jemur. Phil pun segera mengetahui bahwa kulit-kulit tersebut dijual oleh Rose. Phil membentak Peter dan menyalahkan ibunya yang stres telah berbuat seenaknya. She was drunk! Alcoholic personality comes under the letter A! George mendatangi Phil dan berusaha meminta maaf atas nama istrinya dan memberi alasan bahwa Rose sedang tidak sehat. Phil yang sangat butuh kulit tersebut tetap tak bisa menerimanya. Untungnya George tidak terbawa emosi dan tetap I tenang. apologize. They were mine! Peter diam-diam memeriksa kulit yang ia dapatkan dari sapi yang terkena antraks di perbukitan. Ia kemudian menawarkan kulit temuannya tersebut kepada Phil untuk dipakainya membuat tali. Phil yang tadinya masih marah akhirnya mereda mendengar tawaran dari Peter. Ia kemudian berterima kasih kepada Peter karena telah memberikan kulit sapi miliknya. Malam itu Peter menemani Phil menyelesaikan kepangan tali. Dengan tangan kosong yang terluka, tanpa sarung tangan Phil mencuci kulit sapi di bawah genangan air. Phil terus menganyam supaya keesokan harinya tali tersebut siap untuk dipakai. How old were you when you met Bronco, Henry? Keesokan harinya Georgie dan pada buahnya sarapan bersama. Namun ada pemandangan yang tak biasa, yaitu ketika Phil tidak ikut sarapan di pagi itu. George kemudian mengecek kamar Phil dan benar saja Phil masih terbaring pucat dan nampak tidak sehat.
Menyadari hal itu, George mengajak Phil untuk pergi ke dokter. I'm good. I'll get the car. Phil sempat berpapasan dengan Rose di jalan dan memasang muka aneh, dan ternyata tale yang Phil kerjakan semalam suntuk adalah hadiah untuk Peter karena telah berguru banyak kepadanya. Namun ia tak menemukan Peter. Karena George ingin mengajak ke dokter, Phil menjatuhkan tali tersebut ke tanah dan Peter melihat kepergian Georgie dan Phil dari jendela. Hal yang sangat mengejutkan pun terjadi ketika kita dibawa ke sebuah tempat penyediaan peti mati, di mana George sedang memilih peti mati tersebut. Dan ternyata Phil sudah mati sesaat setelah dirinya diperiksakan ke dokter. Jasad Phil dipersiapkan di dalam peti untuk penghormatan terakhir. Banyak orang datang di upacara penghormatan, termasuk ayah dan ibu Georgie yang kini mulai menerima Rose di rumah. George tampak terpukul dengan kepergian kakaknya yang tiba-tiba. Those last convulsions. Anthrax. Peter menyimpan tali tersebut di bawah tempat tidurnya, lalu ia melihat pemandangan kebahagiaan yang dipancarkan oleh Georgie dan ibunya Rose. Film pun selesai. Mungkin begini ya kenapa Phil tiba-tiba mati. Padahal sebelum kematiannya Phil tidak sakit. Berdasarkan gejala sebelum kematiannya yaitu berupa kejang-kejang, kemungkinan Phil terkena antraks. Akan tetapi Georgie kurang yakin karena Phil selama ini tidak mengurus sapi yang sakit. Phil terkena antraks bermula pada saat ia mencuci kulit sapi milik Peter tanpa sarung tangan dan tangannya pun terluka. Selain itu, ia mencuci dalam genangan air. Seperti yang kita ketahui bahwa kulit sapi milik Peter berasal dari sapi mati terkena antraks, sehingga bakteri antraks yang ada di kulit sapi menular melalui air rendaman dan masuk ke luka Phil. Jadi Phil mati karena tertular antraks. Sungguh ironia ketika ia selalu membuat rujukan tentang antraks, tapi ia mati karena antraks. Semoga kisah tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi kita ya.